Jadi ini adalah Jetson Orinano Developer Kit, sebuah developer kit alias modul di dalam bentuk board komputer yang berukuran compact yang dirancang khusus bagi para developer untuk dapat menjalankan kecerdasan buatan secara lokal langsung pada boardnya. Jetson Orinano ini ditenagai oleh GPU NVIDIA Ampere dengan 1024 CUDA core dan CPU berarsitektur ARM 6 core dengan RAM 8GB Unified Memory. Sebagai perbandingan, JITPAC Orinano ini memiliki performa 80 kali lipat lebih tinggi dibanding seri Jetson pendahulunya, yaitu Jetson Nano. Dan yang sedang di hadapan Anda ini adalah penampakan box dari Jetson Orinano Developer Kit. Sebagai informasi, saya mendapatkan board ini di bulan Mei. Waktu itu harganya masih di angka 7 jutaan ya di marketplace. Namun nggak nyangka hanya selang beberapa bulan, sekarang harganya langsung lompat ke 11 jutaan. Ya, semoga kondisinya lekas membaik ya, sehingga semua harga perangkat keras kembali normal. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung saja unboxing. Saat membuka boxnya, yang pertama di hadapan Anda adalah buku panduan singkat tentang bagaimana menggunakan Jetson Orinano. Lalu selanjutnya adalah catu daya. Dan yang terakhir tentu adalah board Jetson Orinano-nya sendiri. Yang perlu menjadi catatan, di sini colokan untuk catu dayanya agak berbeda ya dengan yang digunakan di Indonesia. Sehingga kita memerlukan adapter atau tipe colokan lain agar sesuai dengan stop kontak yang digunakan di sini. Sebelum Anda menjalankan boardnya untuk pertama kali, ada dua hal yang wajib kamu ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah versi firmware dari board Jetson Orinano yang kamu pegang. Dan yang kedua adalah versi JITPAC SDK yang ingin kamu install. Kenapa dua hal ini penting? Karena justru dua hal inilah yang akan menentukan bagaimana cara melakukan booting dan menginstall boardnya. Jika kamu membuka dokumentasi yang disediakan NVIDIA di tautan ini, kelihatannya akan cukup rumit. Karena beda versi JITPAC. JITPAC ini adalah nama SDK-nya ya. Jadi beda versi JITPAC-nya itu akan menentukan bagaimana cara instalasinya. Dan saat video ini dibuat, versi terbaru itu adalah JITPAC 7.2.1. Sebelum ini, saya sempat menggunakan JITPAC versi 6 dan cara instalasinya kurang lebih mirip dengan ketika Anda menginstal sistem operasi pada single board komputer yang lain seperti Raspberry Pi misalnya. Yaitu yang pertama Anda harus mengunduh file image-nya terlebih dahulu, lalu flash ke SD card, lalu kemudian pasang micro SD ke dalam Jetson Orinano, dan kemudian jalankan. Sementara agar sistem operasinya dapat dijalankan pada SSD NVMe, caranya cukup tricky. Karena dukungannya sepertinya jarang diupdate, misalnya adalah mengharuskan developer untuk menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 22.04 untuk melakukan flashing, yang mungkin untuk zaman sekarang itu sangat sedikit di antara kita yang menggunakan sistem operasi versi tersebut. Sampai akhirnya, saya harus menggunakan sebuah script dari komunitas hanya untuk memindahkan sistem operasi dari SD card ke SSD NVMe. Nah, sepertinya NVIDIA mendengar keluhan para developer. Karena di JITPAC yang terbaru yaitu versi 7, NVIDIA mengubah pendekatannya yang tidak lagi menyediakan image untuk SD card layaknya pada single board komputer seperti pada Raspberry Pi. Alih-alih NVIDIA menyediakan file installer ISO untuk di-flashing ke USB flash drive. Jadi mirip dengan saat Anda ingin menginstal sistem operasi pada laptop atau PC. Pemilihan storage tempat sistem operasinya pun lebih dipermudah dengan JITPAC terbaru ini.
Di mana saat video ini dibuat, versi JITPAC terbaru itu adalah versi 7.2.1. Oke, kita akan langsung mulai saja. Langkah pertama, kita harus periksa terlebih dahulu firmware yang terinstal pada board Anda. Caranya cukup mudah, Anda cukup hubungkan HDMI dan keyboard ke board Anda, lalu selanjutnya sambungkan dengan catu daya, dan saat proses booting berjalan, tekan escape pada keyboard berulang untuk masuk menu UEFI. Perhatikan pada layar UEFI di baris ketiga, tertulis versi firmware yang digunakan. Dalam konteks ini, versi firmware yang digunakan board saya itu adalah versi 36.4.3-GC ID sekian-sekian. Yang berarti firmware yang saya gunakan itu sudah kompatibel dengan JITPAC 7. Jadi pada titik ini saya sudah mengetahui versi firmware yang sekarang digunakan oleh board Jetson Ori Nano saya, yaitu versi 36 ke atas. Maka berdasarkan dokumentasi, saya lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengunduh file image ISO yang saat video ini dibuat, yang tersedia adalah versi R39.2.1. Setelah proses pengunduhan selesai, selanjutnya pasang USB flash disk pada laptop atau PC Anda, lalu gunakan software Balena Etcher untuk melakukan flashing image yang kita unduh tersebut ke dalam USB flash disk. Caranya kurang lebih sama, pilih terlebih dahulu file image-nya, lalu selanjutnya pilih drive target yang dalam hal ini adalah USB flash disk, kemudian flash dan kita tunggu beberapa saat hingga proses flashing-nya selesai. Lalu berikutnya, siapkan board Jetson Ori Nano, dan di dalam konteks ini saya ingin langsung menggunakan SSD NVMe dan bukannya microSD sebagai tempat sistem operasi. Lalu kemudian hubungkan keyboard, mouse, flash disk, port display, dan lalu yang terakhir catu daya. Saat proses booting terjadi dan masuk ke dalam splash screen, perhatikan pada layar terdapat tampilan bahwa Jetson System mendeteksi adanya flash disk yang berisi update firmware. Dan untuk melakukan proses update, Anda cukup tekan Y pada keyboard sesuai yang diinstruksikan, lalu tunggu keseluruhan prosesnya hingga selesai. Perhatikan sekarang proses update firmware-nya sudah selesai dan firmware board yang saya gunakan sekarang sudah diupdate di versi 39.2.1. Langkah selanjutnya adalah instalasi sistem operasinya. Sebelum itu, Jetson akan melakukan restart beberapa kali, lalu saat muncul GNU Group, Anda dapat pilih install Jetson ISO R39.2.1. Kemudian pada pilihan berikutnya, pilih target device-nya, yang dalam hal ini saya pilih SSD NVMe. Karena dalam konteks ini saya ingin menjalankan sistem operasinya pada SSD NVMe saya. Sekarang tinggal tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Lalu kemudian layaknya sistem operasi baru, Anda perlu melakukan beberapa konfigurasi ringan terkait sistem operasi, mulai dari bahasa, time zone, username, Wi-Fi, dan hal-hal yang lain. Dan selamat, sekarang proses instalasi Jetson Ori Nano Anda pada SSD NVMe telah sepenuhnya selesai. Setelah Anda selesai menginstal JITPAC pada Jetson Ori Nano, kurang lebih seperti inilah tampilan dari sistem operasi yang nanti digunakan. Namun, untuk banyak penggunaan, biasanya saya sendiri lebih nyaman untuk mengakses Jetson Ori Nano ini melalui Secure Shell ketimbang menggunakan tampilan GUI. Dan untuk menggunakan Secure Shell, terlebih dahulu saya harus mengetahui berapa IP address dari board Jetson yang digunakan.
Dan untuk keperluan tersebut, cukup ketikkan ifconfig pada terminal, dan sebagaimana yang Anda lihat dalam konteks ini, Jetson Ori Nano saya berada di IP 192.168.8.20. Sebagai catatan, alamat ini bisa saja berbeda dengan yang Anda punya, karena bergantung sepenuhnya pada pengaturan jaringan di environment milik Anda. Setelah mengetahui IP address-nya, selanjutnya pada komputer atau laptop, buka terminal dan ketikkan SSH diikuti dengan username-nya, IP address-nya, kemudian enter. Dan sebagaimana yang Anda lihat, sekarang saya telah berada pada secure shell dari Jetson Ori Nano, namun menggunakan pendekatan CLI alias Command Line Interface. Oke, sekarang saya akan lanjutkan pada hal pertama yang biasanya saya lakukan ketika pertama kali menginstal suatu sistem operasi, yaitu adalah melakukan update sistem operasi terlebih dahulu. Karena biasanya ada beberapa perbaikan atau bug atau security issue yang baru saja diperbaiki dan hanya bisa kita update melalui perintah sudo apt update, lalu kemudian diikuti dengan sudo apt upgrade. Setelah proses update-nya selesai, selanjutnya saya ingin membuat satu aplikasi sederhana guna mendemonstrasikan kecerdasan buatan yang dapat dijalankan pada board Jetson Ori Nano ini. Dan untuk keperluan tersebut, saya perlu melakukan beberapa setup menggunakan Ultralytics YOLO, yang ini merupakan framework open source yang digunakan untuk computer vision. Dan untuk keperluan tersebut, saya perlu menginstall beberapa komponen Python terlebih dahulu. Baru selanjutnya kita set virtual environment yang dibutuhkan, lalu aktifkan. Komponen pertama yang perlu diinstal pada virtual environment yaitu adalah Ultralytics. Lalu komponen selanjutnya adalah script ini yang digunakan untuk menjalankan format ONNX yang nanti akan digunakan saat ekspor model YOLO. Oke, setelah selesai kita akan coba uji dengan sebuah gambar sederhana. Misalnya adalah jellyfish. Dan perhatikan di sini jellyfish tidak terdeteksi. Wajar aja, karena model yang saya gunakan ini adalah model kecil ya, yang hanya dilatih untuk beberapa kelas saja. Sekarang kita akan gunakan gambar yang lebih sederhana. Misalnya adalah jeruk. Dan selamat, sekarang gambar jeruk telah berhasil terdeteksi. Dan jika kita lihat pada file outputnya di home/steady/run/detect, Anda akan menemukan gambar jeruk yang telah diubah dengan penanda objek yang mengindikasikan jenis objek yang berhasil dideteksi.